Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun dengan NIM PO 732032510076. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem kardiovaskuler. Baik, langsung saja ke materinya. Baik, yang pertama, apa itu kardiovaskuler? Kardiovaskuler merupakan kata dari bahasa Yunani, yaitu kardio artinya jantung dan vaskuler artinya pembuluh darah. Jadi, kardiovaskuler adalah sistem jantung dan pembuluh darah yang berfungsi mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya, jantung. Jantung adalah organ berotot yang berfungsi sebagai pompa utama darah dalam tubuh manusia. Tanpa jantung, darah tidak akan bisa bersirkulasi untuk membawa oksigen dan nutrisi ke sel-sel tubuh serta membuang sisa metabolisme. Letak jantung berada di rongga dada atau toraks, bagian tengah atau mediastinum, tepat di belakang tulang dada atau sternum, dan di atas diafragma. Posisi agak miring ke kiri, sehingga denyut jantung terasa lebih jelas di sisi sebelah kiri dada. Selanjutnya, pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran elastis yang berfungsi untuk mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Bersama jantung, pembuluh darah membentuk sistem kardiovaskuler. Adapun jenis-jenis pembuluh darah. Yang pertama, arteri. Pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung, dindingnya tebal, elastis, dan berdenyut. Yang kedua, vena. Pembuluh darah yang membawa darah kembali ke jantung, dindingnya tipis, ada katup, dan tidak berdenyut. Yang ketiga, kapiler. Pembuluh darah sangat kecil yang menghubungkan arteri dengan vena, tempat pertukaran oksigen, nutrisi, dan sisa metabolisme antara darah dari jaringan tubuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses aliran darah. Dimulai dari pengangkutan karbon dioksida oleh vena cava superior dan vena cava interior. Darah yang kaya akan karbon dioksida masuk melalui vena cava dan tiba di atrium kanan. Setelah tiba di atrium kanan, dia masuk melalui katup yang disebut dengan katup trikuspid. Setelah masuk melalui katup trikuspid, dia sampai di ventrikel kanan. Setelah sampai di ventrikel kanan, dia lagi melewati katup yang disebut dengan katup pulmonalis. Setelah melewati katup pulmonal, dia masuk ke arteri pulmonalis. Setelah sampai di arteri pulmonalis, darah keluar dan tersebar ke paru-paru. Dan terjadilah pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Selanjutnya, darah yang kaya akan karbon dioksida sudah ditukar menjadi darah yang kaya akan oksigen. Nah, darah yang kaya akan oksigen tersebut akan masuk melalui vena pulmonal. Vena pulmonal sampai di atrium kiri. Setelah sampai di atrium kiri, darah melewati katup yang disebut dengan katup bikuspid dan tiba di ventrikel kiri. Setelah sampai di ventrikel kiri, darah lagi melewati katup yang disebut dengan katup aorta. Setelah melewati katup aorta, dia akan tiba di aorta. Selanjutnya, darah akan dialirkan ke seluruh tubuh. Mungkin itu dia materi yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.